Bismillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siswa dan siswi peserta pengenalan lingkungan sekolah SMP Islam Terpadu Qurrata A'yun yang berbahagia. Senang sekali bisa menyapa kalian semua nan jauh di sana namun dekat di hati. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu ceria. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau sesuatu yang sudah menjadi karakteristik sekolah SMP Islam Terpadu Qurrata A'yun yang disebut atau dikenal dengan budaya sekolah. Sehingga perlu untuk kami perkenalkan kepada kalian agar suatu saat ketika pertemuan yang dirindukan itu tiba, maka tak ada wajah tanpa dosa datang dengan penuh ketidaktahuan. Siswa dan siswi peserta pengenalan lingkungan SMP Islam Terpadu Qurrata A'yun yang selalu ceria, budaya sekolah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terdiri atas 6 poin. Yang pertama, waktu masuk dan pulang sekolah. Yang kedua, budaya berbahasa. Yang ketiga, budaya berpakaian. Yang keempat, budaya kelas. Yang kelima, budaya di lingkungan sekolah. Dan yang keenam, lain-lain. Insya Allah, kita akan bahas satu demi satu. Ada yang akan kami jelaskan, ada pula yang akan kami bacakan saja. Kita masuk pada budaya yang pertama, waktu masuk dan pulang sekolah. Waktu masuk dan pulang sekolah ini sejatinya sudah menjadi keputusan sekolah, bahwasanya waktu masuk sebelum jam 7.16. Jadi, siswa dan siswi harus berada di sekolah minimal jam 7.15. Ketika lewat dari jam 7.15, maka siswa dan siswi dinyatakan terlambat. Adapun waktu pulang pada pukul 16.00. Namun, juga sejatinya waktu pulang ini adalah setelah selesai sholat asar secara berjamaah di sekolah SMP Islam Terpadu Qurrata A'yun. Kita lanjut pada budaya yang kedua, yaitu budaya berbahasa. Poin yang pertama adalah menggunakan kata atau kalimat yang baik dan benar. Yang kedua, bertutur kata yang lembut dan sopan. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia, Arab, dan bahasa Inggris. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam budaya berbahasa ini, yaitu cara berkomunikasi dengan guru. Yang harus diperhatikan oleh siswa dan siswi ketika menghubungi guru adalah bukan di waktu istirahat dan juga bukan di waktu sholat. Dua waktu ini harus diperhatikan. Bagaimana cara menghubungi guru? Yaitu dengan mengucapkan salam, menyebutkan nama dan kelas, dan menyebutkan maksud dan tujuan secara singkat, padat, dan jelas. Kita lanjut. Budaya berpakaian. Pada hari Senin dan Selasa memakai seragam putih biru. Rabu dan Kamis memakai seragam batik. Jumat seragam pramuka. Dan beberapa yang harus diperhatikan oleh ikhwah dalam budaya berpakaian ini adalah dilarang menggunakan baju lengan panjang.
celana setelan botol, dan isbal. Rambut harus disisir rapi, panjang maksimal 5 cm dan tidak kozak. Insya Allah kita akan tampilkan slide yang berkaitan tentang isbal dan kozak ini. Untuk akhwat, tidak boleh memakai rok kecuali pada jam mata pelajaran PJOK. Pakaian olahraga hanya dipakai di jam olahraga saja. Jadi pakaian olahraga hanya dipakai pada jam olahraga saja. Bukan dipakai dari rumah atau dipakai sampai dari mata pelajaran PJOK sampai pulang sekolah. Tidak, jadi hanya dipakai pada saat jam mata pelajaran PJOK saja. Ketika ada jam mata pelajaran PJOK, pakaian olahraga dibawa dari rumah, kemudian dipakai ketika datang jam PJOK saja. Kemudian dilepaskan setelah jam mata pelajaran PJOK. Diganti dengan pakaian yang seharusnya dipakai pada saat itu. Selanjutnya, Senin sampai dengan Kamis memakai sepatu hitam dan kaos kaki berwarna putih. Pada hari Jumat memakai sepatu berwarna hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Dia datang ke sekolah dengan menggunakan seragam yang telah ditentukan sampai pulang sekolah. Baik, inilah gambar kozak dan isbal. Ini rambut yang kozak, mencukur sebagian dan membiarkan sebagian. Gambar yang kedua, isbal, itu menjulurkan kain bagi ikhwa atau bagi laki-laki di bawah mata kaki, sampai ke bawah mata kaki. Ini dilarang di SMP Islam Terpadu Qurrata A'yun. Kita lanjut, budaya kelas. Setelah bel pelajaran masuk dibunyikan, siswa dan siswi harus berada di dalam kelas. Siswa dan siswi yang datang terlambat harus menghadap guru piket. 10 menit setelah bel pelajaran masuk dibunyikan, kita ulangi, 10 menit setelah bel pelajaran masuk dibunyikan dan guru belum berada di kelas, maka ketua kelas segera menghubungi guru piket. Siswa dan siswi diharuskan berdoa pada jam pelajaran pertama dimulai dan saat jam pelajaran terakhir selesai. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa dan siswi tidak diperkenankan meninggalkan kelas tanpa seizin guru mata pelajaran. Siswa dan siswi yang tidak masuk sekolah karena sakit atau izin harus memberitahukan kepada pihak sekolah sebelum mata pelajaran pertama dimulai. Dalam hal ini, kepada wali kelas. Jadi, ketika antum wa antunna, siswa dan siswi tidak hadir karena udzur yang syar'i, maka harus memberitahukan kepada pihak sekolah sebelum mata pelajaran pertama dimulai. Karena pengabsenan itu dimulai pada jam mata pelajaran pertama. Dan silahkan memberitahukan kepada wali kelasnya masing-masing. Karena sangat disayangkan kalau tidak memberitahukan pada jam mata pelajaran pertama, khawatir siswa yang bersangkutan ditulis tidak hadir tanpa keterangan atau alpa. Selanjutnya, siswa dan siswi tidak diperkenankan pindah tempat duduk selama kegiatan pembelajaran tanpa sepengetahuan guru mata pelajaran. Jadi tidak seenaknya pindah-pindah, harus mendapatkan izin dari guru mata pelajaran. Kemudian, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa dan siswi tidak diperkenankan bercanda, berisik, dan melakukan kegiatan yang mengganggu proses belajar mengajar. Seluruh siswa dan siswi berkewajiban menjaga dan merawat sarana dan prasarana di kelas, termasuk meja, kursi, papan tulis, alat kebersihan, dan lain-lain. Terakhir, kebersihan, kerapian, dan keindahan menjadi tanggung jawab wali kelas, ketua kelas, dan seluruh siswa dan siswi. Kita lanjut, budaya di lingkungan sekolah. Poin yang pertama, seluruh siswa dan siswi ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapian, dan keamanan fasilitas sekolah. Berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tidak mengganggu teman di saat jam pelajaran berlangsung. Yang terakhir, lain-lain. Poin pertama adalah tidak diperkenankan membawa HP atau alat elektronik dan barang berharga ke sekolah tanpa seizin guru. Jadi, berkaitan dengan HP, ini sangat tegas. Kami sampaikan bahwasannya tidak
diperkenankan membawa HP, kecuali ada mata pelajaran yang mengharuskan siswa untuk membawa HP. Itu pun harus izin guru mata pelajaran atau harus ada izin dari pihak sekolah. Karena kalau tidak ada izin, maka ketika ketahuan, maka HP tersebut akan diambil atau disita. Poin berikutnya, tidak diperkenankan makan dan tidur di kelas saat pembelajaran berlangsung. Dilarang menghina, melecehkan, atau membuli terhadap masyarakat sekolah. Dilarang pacaran dalam bentuk apapun. Pacaran dalam bentuk apapun dilarang oleh pihak sekolah. Dan ini sangat tegas kami sampaikan bahwasannya pacaran dalam bentuk apapun, baik itu melalui media sosial maupun melalui atau secara langsung. Media sosial dilarang, apatah lagi secara langsung, ya ketemu langsung. Ini dilarang oleh pihak sekolah. Siswa dan siswi SMP Islam Terpadu Qurrata A'yun ya, diharapkan tidak ada yang pacaran. Kemudian dilarang membawa dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Dilarang membawa dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dilarang membawa senjata tajam dan sejenisnya. Dilarang membawa dan menghisap rokok bagi laki-laki. Ini harus sangat diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah dilarang tawuran. 9 poin ini sangat penting untuk kalian ketahui bersama, baik ikhwah maupun akhwat. Baik, itulah 6 poin dari budaya sekolah SMP Islam Terpadu Qurrata A'yun. Sebelum kita tutup, ya kami ingin menampilkan slide tentang pelanggaran dan poin dari pelanggaran tersebut. Ini silahkan dibaca. Kami beri waktu selama 2 menit dari sekarang. Baik, kami rasa cukup. Sebelum kami tutup, kami ingin sampaikan kepada peserta MPLS Sekolah SMPIT Qurrata A'yun, syukron wa jazakumullah khairan atas antusias antum wa antuna dalam mengikuti MPLS yang ada. Semoga ini adalah bentuk bukti kesungguh-sungguhan antum ingin berada di SMP Islam Terpadu Qurrata A'yun. Sekian dari kami. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.